dengan naiknya status Merapi itu sebetulnya yang ditutup itu hanya satu tempat, yaitu Taman Nasional. Kalau yang lain ini masih buka karena di taman wisata yang lain termasuk ada di MGM dan lain sebagainya, ini radiusnya itu di atas 5 kilo, jadi mereka 6 kilo, ada yang 7 kilo, 8 kilo, jadi sampai hari ini statusnya masih aman untuk dikunjungi. Jadi yang tidak boleh dikunjungi itu adalah radius 0 sampai 5 km dari puncak Merapi. Terus dampaknya Pak, kan banyak warga yang tahunya ditutup nih Pak. Dampaknya Ya, terhadap sekarang kunjungan. Kaliurang itu menjadi semakin sepi karena pemahaman orang-orang di luaran sana itu Kaliurang ditutup karena bahayanya erupsi Merapi. Lalu yang kedua, memang kadang media itu kalau membuat berita kan supaya layak jual. Jadi kadang pernah terjadi salah satu oknum media itu yang di-share itu gambar letusan 2010, padahal kita belum ada letusan. Nah, ini yang kadang mempengaruhi pendatang ataupun wisatawan datang ke objek wisata di Kaliurang. Jadi kalau sampai hari ini radius di atas 5 km insya Allah masih aman untuk dikunjungi. Penurunannya sampai berapa Pak angka kunjungan? 80% Mas. 80%. Iya. Itu mulai kapan itu? Mulai ditetapkan itu status dari waspada menjadi siaga itu. Yang siaga level 3. Kalau dalam kondisi normal Pak, rata-rata kunjungan bisa mencapai berapa? Oh, kalau kondisi normal sebelum COVID ya, saya bicara juga sebelum erupsi Merapi, hari Minggu itu di atas 10.000 Mas. Sekarang? Wisatawan. Sekarang 100 saja, kita mencari angka di 100-200 orang saja sulit. Termasuk di akhir pekan juga Pak? Iya, iya. Dampaknya apa terhadap para pelaku wisata di Kaliurang? Tentunya ekonomi Mas, karena mayoritas mereka itu mengandalkan jasa wisata, artinya mengandalkan kedatangan wisatawan ke Kaliurang. Jadi ya boleh dikatakan ini adalah bencana yang ketiga. Sekarang bencana COVID, ada status Merapi yang naik, lalu yang ketiga boleh katakan sekarang itu warga masyarakat pelaku wisata, inilah bencana ekonomi. Terus mereka untuk bertahan hidup, apa Pak yang dilakukan? Oh, yang hotel-hotel besar itu mereka ada yang menjual aset loh Mas. Ada yang sampai menjual aset warga kita yang punya hotel besar itu, ada yang sampai menjual mobilnya karena ya sudah tidak ada pemasukan. Nah, sekarang misalkan sehari harus pemasukan 10 juta sehari. Ini sudah 8 bulan, 9 bulan nggak ada omset. Ya mereka mau gimana lagi gitu. Kalau yang pedagang-pedagang kecil, Ya pedagang kecil, itu, warung kecil, kalau mereka yang punya motor Mas, mereka yang punya keahlian, mereka yang punya kemauan, mereka pada jualan di luar Kaliurang. Ada yang sampai ke kantor-kantor, sampai ke Jogja. Ini upaya mereka karena ya apapun dapur harus ngebul. Jadi kalau kita hanya diam di rumah saja, kita akan mati kelaparan karena selama ini kan pemerintah tidak menanggung jasa hidup kita. Nggak menanggung jasa hidup kita. Kalau kita itu tidak mencari nafkah sendiri, ya kita akan mati kelaparan.
Harapannya Pak, harapan dari para pelaku wisata di Kaliurang. Harapan kami mohon welas asih, kami mohon bantuannya untuk masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya sampai hari ini karena Kaliurang itu masih aman, monggolah berwisata di Kaliurang dan sekitarnya, tetapi juga tetap waspada, juga tetap patuhi protokol kesehatan biar kita bisa saling sinergi.